Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di BBS segmen Bincang-bincang Santai. Insya Allah untuk hari ini kita akan bahas tema mengenai jodoh dan penikungan. Nah, hari ini spesial karena kita kedatangan bintang tamu ya. Mungkin yang pertama sudah tidak asing lagi di layar kaca LH Lebah Haramain, yaitu Mas Tiar yang merupakan founder dari Toping Cinta Manajemen. Beliau merupakan konsultan rumah tangga dan pernikahan. Dan kita juga ada tamu spesial satu lagi. Beliau juga sangat istimewa ya karena sedang mencari tambatan hati juga. Ada Teh Imas. Nah, nanti insya Allah kita akan sharing-sharing. Kira-kira pernah nggak sih mengalami kayak penikungan gitu atau gimana prosesnya dalam mencari jodoh? Siap. Baik, kita langsung saja untuk pembukaan. Kira-kira tema besar kita ini akan membahas tentang apa aja? Kita langsung ke Ustadz Tiar. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sehat. Untuk tema kali ini gimana nih Ustadz? Iya, ini memang ini lagi hot juga, lagi trending juga, lagi viral juga. Mungkin karena lagi banyak orang yang mengalami dan zaman medsos begini jadi banyak yang diangkat ya. Jodoh dan penikungan. Pernah nggak sih kalau misalkan kita mengalami lagi sayang-sayangnya sama orang gitu, misalkan tiba-tiba dia diambil sama orang lain kak gitu, atau misalkan kalau ada meme ya, saya lucu tuh baca meme pagi tadi. Jadi ada orang lagi naik gunung hiking gitu kan, dia udah bawain barangnya sampai puncak, dia tolongin, ternyata dia malah sama yang lain, dia cuma kebagian-bagian doang. Nah itu menariknya begitu. Ya. Dan memang perihal jodoh dan penikungan ini ya Ustaz, memang banyak sekali. Kadang persiapannya udah ancang-ancang sebenarnya. Dalam waktu sekian nanti bakal dilamar, bakal ini. Ternyata udah keduluan yang lain yang diam-diam mempersiapkan diri gitu. Ternyata. Nah, itu kira-kira gimana ya? Apa orang itu kebayang nggak Ustaz sakit hatinya gimana? Nah, untuk masalah itu coba ya tanya dulu deh bintang tamu kita nih, kira-kira okay. nih. Oke. Nah, ini udah ada Teh Imas ya teman-teman semua ya. Baik. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, soal tema kita nih hari ini nih Teh. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Pernah Nikung atau ditikung nih? ditikung lebih tepatnya. Karena aku tipe orang yang setia, jadi jarang nikung. Masya Allah. Oke. Berarti wah, menarik ya. Jadi Teh Imas ini punya pengalaman ditikung teman-teman. Oke. Gimana sih perasaannya Teh saat itu? Perasaannya ditikung tuh yang pasti ya sedih ya. Namanya manusia kan namanya dibohongin, diselingkuhin ya. Itu ya pasti sedih, kecewa, marah gitu. Oke, ya. Sedih, kecewa, marah. Itu range waktunya lama? Range waktu menjalin hubungannya? Ketika tahu ditikung, terus sedih? Berapa lama ya? Enggak lama sih. Dari taunya itu sekitar 3 bulanan. Oke. Terus untuk recovery-nya hampir 1 tahun lah. Cukup lama berarti ya teman-teman ya, lama. 1 tahun. Oke. Nah, kalau Ustadz gimana pendapatnya Ustadz? Oke. Kita oper-operan nih. Maaf ya, mic-nya cuma 2, orangnya 3. Jadi kita oper-operan nih. Harusnya emang kita beli mic 1 lagi. Kita beli mic 1 lagi. Ini pendapat yang mana nih? Pendapat kita pernah ditikung atau rasa sakit? Ini saya pelaku atau korban? Kayaknya kalau Ustadz pelaku dan korban ini dua-duanya. Subhanallah. Tapi saya mau tanya dulu nih sama kenapa? Apa enggak gitu Ustaz?
etis. Etis. Sah aja ketika apa ya? Ketika ada yang nikung nih bahasanya ya. Ada yang nikung. Itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz, atau secara etika gitu gimana? Ini menarik nih. Harusnya pertanyaan ini nanti kita bahas dalam pembahasan pelakor. Nah, nanti kita bahas itu ya. Tapi kalau etis atau tidaknya kita simpen dulu untuk pembahasan nanti. Ada kita pembahasannya pelakor. Oke. Jadi kebayang ya pelakor. Ya. Ini kayaknya Tema sudah gergetan aja mau komentar nih Kak Rida. Tapi saya mau tanya nih kalau Mata Imas. Kira-kira yang bikin sakit hatinya apa ya? Sakit hatinya itu ya ketika kita udah percaya sama orang. Ya gimana ya, namanya kita percaya itu kan berarti kita menaruh semua harapan kita, ekspektasi kita bahwa dia adalah orang yang nggak mungkin nyakitin kita gitu. Terus tiba-tiba dia selingkuh, itu kan artinya kan dia bohong sama kita. Nah itu sakit hatinya di situ. Berarti sakit hatinya itu karena Dibohongin. lebih cenderung kepada merasa dibohongi. Dibohongi. Iya. Oh, oke. Berarti kalau begitu, kalau dia tidak bohong nggak apa-apa dong. Sebenarnya kalau ini kan masing-masing orang punya pendapat masing-masing ya, Ustadz. Jadi kalau di aku tuh, aku punya prinsip ya nggak apa-apa jujur sih. Walaupun kejujuran itu kadang-kadang pahit memang. Nanti resultnya gimana? Apakah kita mau menerima dia punya perempuan lain atau pasangan lain selain kita, atau kita tidak menerima, itu kan beda lagi ceritanya gitu. Tapi yang penting dia harus punya niat untuk jujur dulu. Jadi Kak Rida, Temas, memang ada pepatah yang mengatakan kulil haqqo walau kana muron. Katakan yang hak walaupun pahit. Jadi emang kejujuran itu ya bukan saja terkadang ya. Bisa jadi seringkali pahit, tapi konteksnya dengan konteks yang tertentu. Ini pertanyaannya satu lagi nih, Temas. Kalau tadi Temas bilang karena merasa lebih dibohongi, dikhianati mungkin ya, dibohongi. Sekarang ada tidak perasaan lain atau alasan lain yang bikin itu sakit hati? Ya, yang bikin itu kecewa misalkan. Saya contohkan gini. Temas punya barang, punya iPhone. Terus tiba-tiba iPhone itu hilang. Kecewa nggak? Kecewa, sedih. Apakah seperti itu? Beda. Oke, bedanya gimana? Mungkin rasa kecewanya tuh lebih gimana ya? Tapi maksudnya yang tadi paham ya? Kalau tadi maksudnya Paham. apakah kecewa karena kehilangan? Iya. Jadi karena sesuatu yang masalahnya terenggut gitu. Aku kalau barang ini Ustadz nggak pernah merasa kehilangan. Jadi kalau kehilangan barang ya udah bodo amat gitu. Jadi kalau Ustadz tanya rasa kecewanya seperti itu apa enggak? Ini salah. Atau begini, apakah kecewanya itu seperti merasa terenggut? Yes, kayak kita punya apa ya namanya? Merasa lebih ke harga diri kita ya. Harga diri, lebih ke harga diri. Catat. Karena kita punya harga diri yang setiap orang tuh punya harga diri, di mana setiap orang tuh harus saling menghargai gitu kan. Kalau terus tiba-tiba dikhianatin, dibohongin, itu kan seolah-olah harga dirinya kayak diinjek-injek. Nah itu rasanya kayak gitu. Harga diri. Apalagi kalau ternyata perempuan itu lebih rendah dari kita gitu ya. Harga diri makin kinjek. Iya, gue kalah. kalau perempuannya ternyata lebih level tuh bukan berarti materi ya. Yeah. Ternyata dia lebih bukan lebih secara fisik juga gitu. Ya mungkin di bawah lah ya. Iya, downgrade dari kita itu lebih sakit hati lagi. Kok bisa sih gitu Ustaz? Jadi mendingan yang di level atas, oke, wajar Iya, lah gitu. wajar lah gitu. Tapi emang menarik nih Kak Rida sama Temas. Biasanya pada umumnya orang itu kalau dia ditikung itu merasa tadi ya dibohongi. Karena telah gini, lebih tepatnya kalau tadi dikatakan memberikan sepenuhnya terus masa dibohongi. Tapi coba deh kalau kita lihat lebih jauh, mungkin karena kita merasa kita telah memiliki dia. Ya nggak sih? Contoh, ketika kita sudah menaruh kepercayaan, berarti kita sudah meyakini dan menganggap dengan sepenuhnya bahwasanya orang tersebut adalah milik kita. Ya nggak sih? Bagian dari diri kita.
Oleh karena itu kita mampu menaruh kepercayaan yang sedemikian rupa. Bahkan dalam beberapa kasus ya dia menyerahkan semuanya, ya enggak? Ketika terjadi sesuatu atau misalkan dia berpaling, disitulah kemudian kita merasa, lu kan punya gua, kenapa lu malah sama yang lain, gitu gak sih? Itu kenapa tadi saya sederhanakan. Ketika misalkan kita punya barang, kemudian kita sudah merasa memiliki, tentu kita akan nggak lepas lah ya, gadget misalkan ya. Tapi itu tiba-tiba barang itu diambil orang, kita kecewa karena dia merasa terambilnya itu. Gitu. Ada yang menarik ya, kalau yang tadi saya nilai itu sebagai bumbu karena setiap orang punya sudut pandang berbeda. Kayak Teh Imas di sini harga diri, sudut pandang Teh Imas karena karakternya begitu. Mungkin nanti Karida doain jangan ya, Najib bin Zalik ya. Maksudnya kan belum ya. Misalkan beda lagi, yang lain beda lagi gitu. Tapi yang tadi itu adalah pokoknya biasanya. Sekarang saya tanya, pada asalnya apa yang kita miliki ini ada nggak? Nggak ada. Yang Teteh punya semua ada nggak? Nggak. Orang yang tadi deket sama Teteh asalnya ada nggak? Nggak ada. Ketika dia tidak ada, kemudian menjadi ada, waktu nggak ada Teteh, kita ada masalah nggak sih? Nggak, biasa aja. Biasa aja. Tapi anehnya ketika tiba-tiba dia kembali tidak, kita jadi masalah ya. Yes. Itu poinnya. Karena kita selalu punya mindset apa yang Allah titipkan pada kita, kemudian Allah ambil lagi, kita merasa itulah punya kita. Ya. Ya nggak sih? Jadinya kita merasa hak kita terenggut. Padahal kan titipan. Nah sekarang maaf ya saya tanya. Kan ditikung nih. Nah, saat itu berarti sudah sampai terikat akad suci belum? Belum. Belum. Berarti kalau belum, sejatinya sudah milik belum? Belum. Kenapa orang-orang banyak kecewa ketika belum sampai di ikatan suci atau pernikahan, terus keambil sama yang lain, apapun faktornya, padahal kan belum jadi milik kita sepenuhnya, mau laki-laki mau perempuan. Itulah manusia uniknya, asik dengan pikiran sendiri, dengan justifikasi sendiri, padahal ya nggak sih? Nah, walaupun kita bisa jawab ya kalau udah nikah mah namanya bukan ditikung lah, dirampok. Dirampok ya, iya bener ya. Iya benar. Tapi Ustaz, pertanyaannya, kalau tadi kan dijelaskan ya, penikungan itu kalau kita memang merasa memiliki ya dari sudut pandang kita sendiri, akhirnya ketika kita kehilangan ya itu tadi akhirnya sedih, kecewa. Nah misalkan Ustaz, rasa memiliki itu bisa tumbuh dari apa yang sudah kita korbankan misalnya. Nah kita misalnya sudah rawat ya kan, kita sudah perhatian, kita ya itulah mungkin dikasih perhatian dan sebagainya. Nah itu kan udah ada pengorbanan nih yang dikeluarkan, akhirnya timbullah rasa memiliki, udah saling mungkin saling peduli lah satu sama lain. Nah itu gimana Ustadz? Apakah pengorbanan itu tidak berarti apa-apa? Pada akhirnya tuh sebenarnya ya tidak menyalahkan ya, namanya kita kan manusia punya rasa cinta. Rasa cinta itu kan anugerah dari Allah ya kan. Cuma mau dibawa kemana sih rasa cintanya, itu yang jadi pertanyaan kita selanjutnya gitu. Nah kebanyakan dan jadi pembelajaran buat aku juga bahwa ternyata seharusnya rasa cinta ini tuh ya kita kembalikan lagi sama Allah. Dia yang harus menentukan mau dibawa kemana rasa cintanya. Dari semua kejadian, ditikung, selingkuhin yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah gitu ya. Sebenarnya terutama yang masih pacaran sih, balik lagi bahwa kita memang tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap manusia gitu. Karena kalau ya yang di agama juga kan dijelasin ya, kalau kita nggak boleh berharap selain kepada Allah gitu, yang akhirnya
ketika kita berharap sama manusia itu ya kita akan kecewa karena manusia itu punya batas. Bukan berarti dia nggak baik sama kita. Aku akhirnya belajar dari situ. Bukan berarti orang itu nggak baik sama kita, tapi karena dia punya batas, dia tuh nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pengen, ya akhirnya kita kecewa sama dia gitu. Nah, pertanyaannya saat belum terjadi penikungan ya, Teh Imas merasa memiliki dia? Pasti, Ya. pasti merasa memiliki, merasa bahwa dia akan jadi pendamping hidup gitu, itu pasti. Makanya tadi aku bilang bahwa aku terlalu punya ekspektasi yang lebih, yang akhirnya aku tidak bisa membawa rasa cinta itu ke jalan yang seharusnya gitu. Iya. Oke. Barakallahu fiik. Menurut Ustadz bagaimana? Bisa pinjam mic-nya? Iya. Ya, jadi teman-teman maaf karena mic-nya gantian, jadi ya begini. Seperti bola dioper-oper ya. Cuma 2 orangnya 3. Makanya harus adil tuh gitu. Itu pembahasan yang lain nanti insya Allah. Kita akan bahas adil juga. Mengenai Ya? adil. Masya Allah. Ntar kalau udah ada adil beneran ya sih. Jadi gini ya. Tadi saya menarik nih Karida, sebelum saya ke poin Teh Imas tadi masa memiliki ya. Ketika kita sudah mengeluarkan effort Iya. terhadap sesuatu, Iya betul. anggaplah kita punya tanaman, kita urus atau nemu anak kucing. Iya. Nah, kita piara gitu misalkan. Terus kita merasa memiliki, padahal kita nggak tahu tuh kucing siapa misalkan ya nggak sih? Saya hanya ingin menggarisbawahi, dan kita pernah bahas ini. Ingat nggak tema kita tentang antara istri dan Ibu. Yap. Begitulah ibu, ketika sudah merawat, memberikan effort yang lebih, yang banyak terhadap anak laki-lakinya, kemudian tengah jalan diambil sama wanita lain. Nah, paham sampai di sini? Aywa. Ya. Itu kuncinya, subhanallah. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Jelas tadi Teh Imas sendiri sebagai seorang pelaku, korban, pengalaman, pengamalan gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa move on dong, kayak gini ya nggak? Insya Allah. Insya Allah juga lebih semangat sekarang ya. Subhanallah. Harus move on. Harus. Kalau nggak kita yang capek. Subhanallah. Bayangkan loh, tadi berapa setahun ya? Move on ya, butuh perjuangan iya. Saya hanya ingin mengatakan itu lumrah, normal, dan kodrat, terutama bagi wanita. Wajar, karena wanita itu, ingat bahasa Arabnya wanita apa? Al-mar'ah. Sama katanya hurufnya dengan cermin, yaitu al-mir'ah. Beda harokat amai. Maka wanita layaknya seperti cermin, rapuh, pecah, berantakan, tergores susah. Sudah begitu. Sekarang kalau kayak Teh Imas sudah memberikan effort yang banyak, apalagi, nah itu diketahui ya teman-teman, Teh Imas ini tipenya itu perfeksionis. AB itu kalau udah pokoknya harus begitu aja dia. Jadi kalau udah merasa memiliki dan dia udah, bahasa Perancisnya itu bro-broan, nah, diberikan, tiba-tiba itu terenggut, oh iya. Apalagi tadi kita sempat bahas downgrade, upgrade gitu ya. Itu ada faktor pendukung. Wajar, tapi saya ingin coba kita renungkan surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Kata Allah di situ, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ketika Allah mengatakan di Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an, mungkin kalian itu membenci sesuatu, tapi kata Allah wa huwa khairul lakum, tapi kata Allah itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, ketika kita mau menyukai sesuatu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk, kita lupa Allah yang Maha mengetahui. Poinnya adalah kita asik bermain dengan ekspektasi kita, mindset kita, justifikasi kita, tapi kita lupa sebaik-baiknya penentu siapa? Allah. Maka sangat mungkin dan sangat bisa jadi ketika kita lagi asik sama seseorang, tiba-tiba ditikung, Allah ingin memberikan isyarat tertentu. Nah itu yang harus kita cari. Ada apa nih? Nah itu dia.
mungkin bagi kita kan kita kesel dong tadi cewa setahun ya nggak? Tapi mungkin Allah menghendaki kebaikan yang lain di situ. Atau kita misalkan, saya tidak bicara kan ini temanya pasangan ya, ini tema pasangan. Misalkan dia nggak suka dijadikan yang kedua, ketiga, keempat, nggak modus ini mah ya. Cuman ini karena temanya begini. Tapi ternyata karena memang itu ada yang baik, ya mungkin itu ada isyarat juga. Atau misalkan kita dijodohkan dengan orang yang kita tidak suka. Biasanya gitu ya. Gue nggak suka nih. Tapi kok ya jalannya ada sampai terjadinya pernikahan. Nah itu dia. Pertanyaan adalah jodoh itu apa? Apa jodoh? Jodoh yang ditakdirkan sama kita. Jodoh adalah yang Ditakdirkan untuk kita. Karida? Ya. Jodoh adalah pasangan yang ditakdirkan untuk bersama. Clear ya? Jodoh yang takdir, pasangan yang ditakdirkan untuk kita dan jodoh yang takdirkan untuk kita. Maka jodoh adalah ketika kita bersama dan dia jadi pasangan sah. Itu jodoh. Tapi ketika dia sudah berpisah, sampai situ jodohnya. Mau meninggal, mau berpisah, sudah. Kita nggak bisa maksa. Makanya harus diminta, ya Allah, jodohkan kami sampai surgamu. Minta. Kalau yang masih dalam tahap taken, dapat bahasa Inggris taken. Dalam tahap taken sebelum marriage, ya Allah. Atau kita lagi ngincer seseorang, jadikan ia jodohku. Jika ia bukan jodohku, jangan kepada yang lain ya Allah, biarkan aja. Biar aku aja. Biar aku aja. Ada sedikit maksa sih teman-teman. konsep berdoa minta jodoh. Konsep maksa. Maksa dikit. Masalah konsep doa, belajar deh dari ibunya Maryam ya. Ingat istri Imran, doanya smart. Saya tidak katakan itu bagus karena mustajab, tapi retorika, cara berpikirnya ibunya Maryam itu, istri Imran itu smart. Pelajari nanti, Teh Imas bisa pelajari doa itu. Saya kasih clue-nya. Istri Imran itu minta Allah bayi laki-laki, dia lagi mengandung tapi dilahirkan perempuan. Kenapa minta bayi laki-laki? Ada reasonnya, ada alasannya. Karena untuk mengurus Baitul Maqdis, makanya minta laki. Ternyata Allah jadikan perempuan. Kecewa? Pasti, lumrah. Ternyata kemudian istri Imran itu berdoa dengan cara yang smart, akhir sampai Allah jadikan terkabul keinginannya. Maryam tetap menjadi pengurus Baitul Maqdis. Coba, itu dia. Makanya doanya nggak maksa, smart aja. Ya Allah, sudah ditikung, tikung lagi ya Allah. Jangan. Jadi kita nanti balapan kayak Rossi. Kurang lebih begitu kan ya Allah. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa ya langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah dijawab. Keburu diputus sama Instagram. Emang berapa menit sih biasanya? Waktu kita cuma 1 jam di Instagram. Diputus sama dia. Tapi memang yang menarik tadi jodoh dan penikungan ya. Artinya ketika ada kita dalam kondisi ditikung ya. Ditikung. Berarti yang pertama memang dia itu belum milik kita atau bukan milik kita. Artinya. Yes. Terkadang memang tadi yang benar kata Teh Imas ya, karena kita terlalu berharap, kita ekspektasinya sudah tinggi, akhirnya ketika nggak sesuai, ya udah jatuh gitu, break, patah, akhirnya membuat kekecewaan itu. Patah doang nggak apa-apa kak, yang penting jangan hancur berkeping-keping. Itu poinnya. Makanya jangan pernah memberikan hati kita kepada seseorang. Gini ya. Kalau saya dulu punya prinsip gini, jangan pernah memberikan hati ini kepada seseorang secara penuh sampai pada waktunya nanti. Ya, itu betul banget. Kenapa? Ketika misalkan dia berkurang, masih ada sisanya gitu, nggak banyak-banyak amat. Gak lebam-lebam banget ya Ustaz. Tak ada, makanya kita harus porsikan. Ingat, ada hak Allah, Ya. ada hak orang-orang yang lain, ibu, orang tua, ayah, anak, saudara, dan yang lain. Nah, makanya porsi. Sayangnya seringkali kita tuh berikan semua. Jadi ketika dia pergi habis, yang tersisa pedih, nggak berdarah-darah.
sakit gak berdarah tuh ya kayak gitu teman-teman. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu tadi ya teman-teman mengenai jodoh dan pernikahan. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Masih di bincang-bincang santai. Insya Allah kita akhiri ya segmen ini. Saya juga informasikan jangan lupa follow terus Instagram kami @lebaharomain156. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu nih Instagram Teh Imas cukup unik. Apa Teh Instagramnya? I'm Mrs. Independent. Lah, Miss Independent. Di spell IAM Oke. RSINDA. Oh, ini aja ya, apa? India Alpha Mama, Oke. Romeo Sierra, Ya. India November Delta Echo, Papa Echo November Delta Echo November Tango. Nah, itu dia. I'm Mrs. Independent. Agak panjang sih teman-teman emang. Memang uniknya Teh Imas itu lain daripada yang lain teman-teman. Baik kalau gitu jangan lupa juga follow Instagramnya @mas_tiar dan @topingcinta. Insya Allah kita akan bahas mengenai cinta, keluarga, Supaya dan banyak yang follow. rumah tangga. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rida pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz, syukron Teh Imas. Baru kali ini aku diajak live. Tanpa